Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahsanin nasi qawlan wa fi'la wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda wa qtada akhlaqan jazila. Amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Semoga kita termasuk hambanya yang selalu bersyukur dan dijauhkan dari kata kufur. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada sang teladan umat, sang motivator rakyat, dan sang pemimpin masyarakat, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah limpah juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan insyaallah sampai pada kita semua selaku umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kata, beberapa kalimat yang insyaallah dapat diambil hikmahnya, dapat diambil manfaatnya. Pada kali ini yang akan saya sampaikan yakni mengenai ikhlas. Tentu kita semua tahu ikhlas ini adalah secara bahasa yakni menjalankan suatu ibadah tanpa mengharapkan imbalan apapun selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tahu ikhlas ini adalah salah satu syarat diterimanya suatu ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kitab At-Ta'rifat karya Ali Al-Jarjani disebutkan bahwa ikhlas ini adalah ketika kita mengamalkan suatu ibadah namun kita tidak pernah ingin dilihat oleh orang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ikhlas ini adalah salah satu cara untuk membersihkan hati kita. Kemudian dalam kajian-kajian ilmiahnya Profesor Dr. Quraish Shihab mengatakan bahwa ikhlas ini adalah ibarat segelas air yang terisi penuh oleh air bening. Di Indonesia sering kita sebut dengan air putih, dan air gelas itu adalah murni, semuanya air, tidak ada sedikit pun yang lain. Nah, begitulah ikhlas ibaratnya. Ketika kita beribadah itu adalah murni, tanpa apapun, tanpa motivasi apapun, tanpa ingin mendapatkan imbalan apapun selain ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Syekh Muhammad Nawawi dari Banten mengungkapkan tentang ikhlas dalam kitabnya yang tentu kita juga tahu kitab ini sangatlah terkenal di kalangan umat Islam Indonesia, yakni kitab Nasaihul Ibad. Syekh Muhammad Nawawi menyebutkan ikhlas ada 3 tingkatan dalam umat Islam saat ini, bahkan umat Islam yang lalu dan umat Islam yang akan datang. Ikhlas menurut Syekh Nawawi dari Banten, tingkatan yang pertama yakni ikhlas yang hanya mengharapkan ridha Allah. Jadi kita beribadah tanpa mengharapkan imbalan yang lain, kita beribadah tanpa mengharapkan imbalan apapun, tanpa mengharapkan imbalan surga, tanpa mengharapkan imbalan pahala apapun. Jadi ibaratnya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya benar-benar seorang hamba dan Allah adalah tuannya. Otomatis ketika kita menganggap Allah adalah Tuhan kita dan kita hanyalah seorang hamba, kita akan melakukan kegiatan apapun tanpa mengharapkan imbalan apapun.
Jadi kita hamba hanya menuruti perintah tuannya. Begitupun kita umat Islam menjalankan ibadah ikhlas benar-benar karena Allah tanpa tanpa mengharapkan imbalan apapun selain ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Nawawi menyebutkan tingkatan yang kedua, yakni ikhlas karena Allah namun mengharapkan imbalan akhirat di belakang mengharap ridha Allah. Seperti contohnya ketika kita beribadah, kita ya benar mengharapkan ridha Allah, namun kita juga mengharapkan imbalan surga misalnya. Kemudian kita beribadah mengharapkan agar kita tidak masuk kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian imbalan-imbalan akhirat yang lainnya seperti mendapatkan pahala yang sangat berlimpah dan juga menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, ikhlas yang tingkatan kedua ini tentu juga masih dibolehkan. Ya, karena kita tahu juga dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah sering mengatakan dalam hadisnya, ketika kita beribadah maka ada imbalan-imbalan yang akan kita dapatkan, termasuk imbalan-imbalan akhirat. Kemudian Syekh Nawawi menyebutkan dalam kitabnya ikhlas yang ketiga, ikhlas tingkatan yang ketiga, yakni ikhlas karena Allah, kemudian diikuti ingin mendapatkan keduniawian. Misalnya ketika kita sholat duha, tentu kita tahu ganjarannya adalah mendapatkan kelapangan rizki misalnya. Nah, itu adalah ikhlas tingkatan ketiga. Ketika kita beribadah, kita mengharapkan keindahan dunia. Misalnya lagi, ketika kita sholat tahajud, ketika kita sholat hajat, ingin mendapatkan kemudahan di dunia. Nah, Syekh Nawawi menyebutkan ikhlas yang demikian juga boleh, karena tadi sudah saya sampaikan, Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW pun telah memberikan arahan, memberikan kabar gembira melalui hadis dan Al-Quran tentunya, bahwa ketika kita beribadah, selain mendapatkan pahala, kita juga salah satunya akan mendapatkan kemudahan di dunia. Nah, kemudian selain ketiga tingkatan ikhlas tersebut, jikalau kita beribadah, maka bagaimana? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan. Syekh Nawawi menyebutkan dalam kitabnya, ketika kita beribadah tanpa dasar ketiga tersebut, tanpa dasar ingin mendapat ridha Allah, tanpa dasar ingin pahala keakhiratan atau keindahan dunia yang ketiga, maka ibadah tersebut bila tanpa tiga kriteria ini akan menjadi ibadah yang riya dan juga tercela, bahkan celaka. Oke. Misalnya ketika kita beribadah ingin dilihat baik, dilihat alim oleh orang lain, maka ibadah ini sangatlah tidak boleh, karena ini adalah termasuk riya. Hadirin rahimakumullah, itulah tadi tiga tingkatan ikhlas menurut Syekh Nawawi dari Banten dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Alangkah baiknya ketika kita beribadah, maka kita harus menentukan terlebih dahulu tujuan ibadah kita. Apakah lebih baik, lebih utama itu karena Allah, ingin mendapatkan ridha Allah semata, namun juga boleh ingin mendapatkan pahala akhirat dan juga ingin mendapatkan keindahan dunia. Itu dibolehkan selama tujuan utamanya adalah mendapat ridha Allah, namun juga ingin mendapatkan akhirat atau dunia, begitu. Kemudian, dan jangan sampai kita beribadah namun hanya ingin dilihat orang lain, hanya ingin dilihat alim oleh orang lain, hanya ingin dilihat baik oleh orang lain, hanya ingin dilihat soleh oleh orang lain. Karena kalau tujuan ibadah kita karena semua itu, karena makhluk dalam umumnya, bukan karena khalik dalam khususnya, itu adalah riya dan tercela. Kemudian saya pernah melihat status WA dari teman saya.
dan juga ini sering sekali saya dapatkan, kita haruslah bersikap ikhlas dalam hal apapun, seperti surat Al-Ikhlas yang di dalamnya tak ada kata ikhlas satu kalimat pun, tak ada kata ikhlas satu kata pun. Itulah ikhlas yang sebenar-benarnya. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya tutup mau'izah hasanah kali ini, tausiah kali ini dengan bersolawat. Yang solawat yang kali ini mungkin viral di TikTok, teman-teman pun, hadirin pun pasti tahu. Judul solawatnya Allahul Kafi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadanal Kafi, Wajadanal Kafi, Likulil Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Ya Allah, lewat salawat itu semoga menjadi doa untuk kita semua. Semoga Allah mencukupkan segala hidup kita, bahkan mencukupkan hidup kita sampai akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadanal Kafi, Wajadanal Kafi, Likulil Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah.